Dulunya aku mikir haters is just a nonsense and trashy people yang gak berguna, atau mungkin mereka adalah fans yang tertunda. In my eyes, mereka berguna kok. Kamu berguna banget sayang. Because what? Your hate, oh, it's my blessing. One hate from you, aku percaya itu menjadi pahala buat aku gitu. Satu hujatan atau satu fitnah dari kamu itu bisa menjadi karma baik aku di masa yang akan datang ke depannya gitu loh. So thank you so much. Thank you haters. I really need you. Really. Queen, hello? Can you hear my voice? Masuk gak suaraku? Masuk ya? Hey Queen, how are you? Are you okay? Kamu ngerasa banyak orang ngomongin kamu yang enggak atau you just got bullied for no reason. And I'm here for you. I'm so glad you call me. I just cannot wait to share to you apa aja hal yang aku lewatin dan bagaimana aku turn the pain into power, into who I am today. Menghadapi masa-masa kelam tersebut dengan sebanyak itu haters dan orang jahat yang trying to put us down. You are in a safe space now, Queen. So if you're ready to be a queen, please stay on this call and have this conversation, okay? Yang pertama, hal yang aku percaya sampai sekarang adalah 99% atau 9 dari 10 orang itu akan punya bad thoughts atau bad impression about you, more on the negative side than positive impression about you. Kenapa aku bisa percaya very strongly about that statement? Akhirnya mungkin dekat sama aku, atau akhirnya we got to talk. Most of them itu ngira I'm an arrogant person. Mereka starting from the one that believe the rumors. Pokoknya semua hal yang negatif. Apakah aku berkucil hati atau sakit hati dan marah dan dendam sama orang yang punya opini tentang aku? No. I let them have that opinion. And I encourage you to just let them too. Setiap orang tuh punya kebebasan beropini gitu ya. That's something that we cannot control. So why waste your energy to something that you cannot control? Apalagi permasalahan opini mereka tentang kamu. You know what Queen does? Queen just control on something that they can control. Seperti apa contohnya? Ya cara kita bereaksi. Contohnya aku, did I react? Apakah aku pleasing other dan berusaha menjelaskan, no, I'm not that kind of person, and berusaha ngebaik-baikin dan trying to show kalau misalnya, no, I'm not the kind of person that you think about. No, that's not a queen. Queen just focus their energy on something that they control. Another reason why you shouldn't be bothered kalau misalnya ada orang yang punya bad impression tentang kamu in the beginning, because what, you successfully protect your energy dan gak membiarkan orang lain mendapatkan the access to who you actually are. At least that's how I think. Ngerti gak? Jadi this is me spilling my sauce. Jadi aku tuh bener-bener gak apa-apa banget orang mau pandang aku buruk. It's okay, because you have no idea how much value I can give to my people who appreciate me, who believe in me, who support me, or at least as simple as being nice and kind and not being evil to me. And you choose to be evil, mandang aku buruk, jelek, ngata-ngatain gak jelas, dan stay away from me. That's on you, babe. It's never my loss. It's your loss, to be honest. Oh my god, I got emotional. Another point juga, never underestimate the power of choosing to be a good person. We're never gonna lose, babe. Being a good person always leads us into a blessing and good people as well di sekeliling kita. And I genuinely really think that you need to have that mindset as well. It helps a lot, Queen. Help a lot you to not overthink and just protect your energy and just be queen in general. So people juga segan and respect you.
no matter what. And you're not weak, okay? For being a good person. Next is, gimana case-nya kalau bener-bener dihujat gitu ya? Apa sih yang kamu lakuin sebenarnya kok bisa sampai di titik ini? Kamu mentally okay, you're 100% healthy. Sesimpel. Yang kedua, don't find out what they're talking about you. Oke, kalau misalnya emang gak sengaja masuk ke kuping kamu, dan aku yakin kamu udah pasti kena mental banget kan dengernya. I understand, Queen. Maaf agak intermezzo, karena aku baru denger apa yang orang lain omongin tentang aku after 3-4 years later, recently. Jadinya it motivates me to make this video. Dan itu aku kena mental loh, kayak oh my god, orang-orang ngatain aku segitunya. What did I do wrong? What did I deserve to get that hate? But Queen, learn from my lesson. Even 4 years later, aku jadi semakin percaya, yakin. Poin kedua ini adalah salah satu yang terpenting juga, yaitu never find out whether actually talking about you tentang apa, sedetail apa. No, itu gak penting, Queen. As long as kamu merasa tidak merugikan orang lain, setelah kamu reflect on yourself, you really gak perlu cari tahu mereka tuh ngomongin kamu kayak apa dan segimana, oke? Untuk menjaga mental kamu aja sih, Queen, karena apa yang aku lewatin waktu SMA, keceplosan. Apa yang aku lewatin kala itu, bener-bener aku feel okay, I feel fine. I still think my high school is one of the best time in my life, just because aku gak tahu menau, aku gak peduli mereka ngomongin apa, se-strong itu, dan itu tuh works until, as I said tadi, until I accidentally curious and discover how and what are they talking about me. Jadinya aku menarik kesimpulan, okay, then what I did waktu zaman aku dibully itu, di hate itu, it's already correct, udah benar apa yang aku lakukan. Tidak mencari tahu. Oke, Queen, aku tekanin sekali lagi ya. Kalau kamu 100% sure you're not the problem setelah kamu reflect on yourself, let them judge you. And kalau misalnya kamu baca buku Mel Robbins, ada actionable thing that we can do, yaitu let me. Let me itu apa sih ya? Apa yang kita bisa lakukan? Gak cuma nge-let them give away control of other aja, tapi ya action dari sisi kitanya adalah let me choose to not knowing apa sih yang mereka omongin atau hujat tentang gue gitu. And I highly recommend that. The third Queen mindset that I forever live by adalah let them judge, let them hate. They don't even like themselves. Tau gak sih, ini tuh bener-bener kalimat yang aku sampein ke orang-orang yang nanya ke aku di masa aku yang sekarang, teman-teman aku dari masa lalu, kayak are you okay, kamu gak apa-apa, kamu kok bisa sekuat itu sih? Aku langsung aja bilang, oh my god, guys, they're just insecure. And I believe pada masa itu tuh aku udah menjadi seseorang yang alhamdulillah cukup percaya diri. Dan pada masa itu mungkin seorang yang percaya diri itu intimidating, can be seen as arrogant. The haters for me just reflect insecurities, jealousy, and something around that. Jadi kayak kenapa aku harus hancur, tone down my confident self atau diri aku yang menjadi diri sendiri just because to please other, dan itu mengganggu mereka, diri aku yang percaya diri ini. No, apalagi setelah aku sadar kalau misalnya they just don't even like themselves gitu loh. That's why they're hating. Oh my god. Okay, Queen, remember, let them hate because they just don't even like themselves. Gini deh, coba kamu analyze orang yang percaya diri, love herself, Queen herself di lingkungan kamu. Apakah kamu pernah mendengar dia menjelekkan orang lain, ngomongin orang lain, dan membandingkan diri dia orang lain dengan put others down? No, I don't think so. They don't have time to
compare yourself to other then bring others down simply because they already love themselves so much and udah secure. Buat apa gitu? Malah the queen that I know that I met, dia help others queen too and spread positive energy. You need to build that self-love and self-confidence supaya kamu gak jadi orang yang kayak mereka. Karena kita pasti perempuan sangat rentan untuk jealous, insecure. Aku juga pasti ada masa-masa insecure-nya. Tapi ya itu cuma fase yang kita butuhin aja untuk kita level up. It's not part of our identity to be a woman yang insecure dan insecure-nya malah berdampak negatif ke cewek lain, compare ourselves to other dan jadinya menjelekkan cewek lain just to make ourselves feel better. No, please, my queen will never do that. No. I don't remember the last time I compare myself to other women and judge them by their look atau simply hating. It's possible that we can be the woman that 100% secure with ourselves, so we're not becoming a burden to the society. Itu kenapa I have my girls community, my platform on Instagram and this YouTube, because I just think it's so beautiful living in society where girls are finally merasa secure dirinya sendiri, confident, dan more on lingkungan yang supportive daripada lingkungan perempuan yang secretly hate each other, secretly jealous. So yeah, queen, I hope you can learn from these queens how to be this type of queen energy, okay? I'm sure you'll get there. Dan yang keempat adalah I'm so relieved and happy I made this call session karena jadi mengingatkan aku pada masa itu aku beneran se-unbothered itu sih. I didn't even give a percentage of my reaction ke orang-orang ini dan I think itu yang membuat mereka semakin panas. Kok gue gak react ya? Kok gue makin bodo amat ya? Ini orang tone deaf banget ya? Oh my god, aku sampai diomongin kalau aku tone deaf loh, queen. No, I'm not tone deaf. I just know since my young age kalau my energy is so precious to the level kalau misalnya aku sampai ngeluarin energi aku, ya you guys win and you guys finally relevant and you are not relevant at all. I said what I said. I really hope that you have that strongest level of mindset karena once you give away your energy or your reaction, as my queen wizardly said, you give away your power and oh my god, it feels like they're winning. Tau gak? Orang-orang yang ngomongin kamu itu, they're finally feel like oh my god, apa yang aku omongin bener dong, dengan segala asumsi gilanya itu. So instead of you being crazy because of crazy people, queen, what keeps me healthy and waras adalah to not involving myself with those delusional and crazy people, okay? Dan coba di-switch mindsetnya dengan ngira kalau orang diam itu berarti dia lemah. Kalau kita diam, mereka akan ngelihat kita sebagai seorang yang lemah, tak berdaya. No, I 100% believer kalau misal semakin kita diam, semakin powerful lah kita. Kita pasti akan bereaksi marah, kita akan bereaksi sedih. Tapi dengan kita bisa react in silence, heal in silence, instead of melakukan decision yang based on emotion yang bisa merugikan diri kita. So please do not react and stay silent, heal in private. And I'm gonna give you the next step. You know what queen does saat dia dihujat segitunya sama haters? Instead of giving away her power or react, dia fokus ke hal yang relevan aja buat dia. Contohnya, a dream that you need to build, you need to accomplish. Your career, your physical beauty, your next glow up. Lagi-lagi jangan bosan kalau aku ingetin to
Turn this momentum into power, please, Queen. This is the perfect time. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena your queen right here is so focused on my dream, on achieving mimpi-mimpi aku, mau masuk ke perguruan tinggi apa, pengen achieve gelar apa, pengen traveling kemana, itu semua alhamdulillah ke-achieve karena aku tidak membiarkan 1% energi haters itu take away my power and becoming relevant. Semua itu gak akan bisa terjadi kalau misalnya aku memilih untuk menjadi victim yang merasa tersakiti dan paling terhujat, bener-bener ngasih energiku cor aja ke haters-haters ini dan bukannya malah fokus ke mimpi-mimpi aku. You know what happened? Queen, akhirnya alhamdulillah aku dapat double degree dan akhirnya aku bisa traveling with my own money ke negara-negara Eropa yang aku pengenin. Sampai aku di titik aku lupa kalau misalnya masa lalu aku tuh sekelam itu. Dan pastinya itu blessing dari Tuhan karena aku memilih untuk ikhlas dan fokus on myself dan tidak mempermasalahkan haters-haters itu. Coba aku berisik dan ngeribetin dan dendam dan fokus on okay, I need to get successful to make them regret that they bully me. No, that's not queen. That's not queen because it leads to my next point. You don't owe them your success. Kamu gak perlu kok semua ini sampai sakit, kerja keras, build your fame or business or wealth. Itu buat prove your haters wrong, buat ngebuat mereka nyesel udah pernah hujat kamu. You just need to have this mindset, okay? Still this mindset that I've been forever living in. Emang pada implementasinya of course udah pasti kita sebagai manusia naturally merasa termotivasi kalau misalnya kita punya haters dan kita jadi semangat dan pengen ngebuktiin gitu. Itu udah pasti kita sebagai manusia. Tapi apakah saya merekomendasikan itu untuk menjadi tujuan utama, build your empire or your success? No, queen. I'm the number one person who disagree kalau misalnya kita harus buktiin ke haters kalau misalnya kita bisa sukses. As what queen does, queen always will prioritize themselves, apa yang bakal ngasih benefit ke hidup dia dalam situasi apapun. Put yourself to what benefit you the most. Dan ya haters inilah manfaatkan balik lah. Manfaatkan mereka menjadi fuel atau gas, bensin kamu untuk semangat membara api tersebut. But in the end, kesuksesan kamu, tolak ukurnya itu ya apapun yang membuat kamu happy in the first place. Kesuksesan ini percaya deh akan beda rasanya kalau misalnya kamu ngelakuin sesuatu untuk orang lain sama kamu ngelakuin sesuatu itu outputnya tuh emang itu yang kamu pengenin buat kebahagiaan diri kamu sendiri. It will be different. Dan juga connect to how a queen energy and mindset. Just think about what benefit you the most. Ya rugi banget aja kalau misalnya haters ini berhasil menguburkan mimpi kita, berhasil membuat kita ngerasa victim. Akhirnya kita bener struggle dan mendapatkan dampak buruknya atau efek samping dari dibully atau dihujat ini dari haters tersebut. Kalau kita choose to be a victim dan ngedengerin, benar-benar kita yang rugi sih. Dan mereka boro-boro mereka mau minta maaf. They don't care, girl. They do not care. The haters don't care. Dan ini aku konekin ke mindset aku selanjutnya, my mind blowing perspective. Dulunya aku mikir haters is just a nonsense and trashy people yang gak berguna, atau mungkin mereka adalah fans yang tertunda. In my eyes, mereka berguna kok. Kamu berguna banget sayang. Because what? Your hate, it's my blessing. One hate from you, aku percaya itu menjadi pahala buat aku gitu. Satu hujatan atau satu fitnah dari kamu itu bisa menjadi karma baik aku di masa yang akan datang ke depannya gitu loh. So
Thank you so much. Thank you, haters. I really need you. Really. So keep hating. You are finally relevant, right? Why I think that way? Karena Allah Maha Adil, Tuhan Maha Adil, God is fair. Aku 100% percaya kesuksesanku dan hal-hal yang dimudahkan yang aku lewatin itu semua partly or mostly itu dari omongan-omongan haters yang tidak benar atau hujatan atau energi-energi tersebut yang para haters itu sudah berikan ke aku. So thank you so much, I appreciate your time. Again, Queen thinks that is always what benefit us the most. So yeah, these haters actually benefit us, Queen. Don't worry. Apalagi kalau kamu content creator, aku yakin sih banyak content creator yang udah punya mindset ini, dimana mereka bersyukur dengan adanya haters. Ya, video mereka bakal naik di komen, engagementnya naik, dan malah emang perlu perspektif dari orang lain itu. Hey Queen, biasanya aku ada sesi curcol ya, ice curcol session. Tadi aku tuh udah take berkali-kali curcol session ini, tapi aku selalu bingung aku mau ngomong apa, karena real genuinely dengan semua mindset yang aku sebutin di depan, aku real nggak tahu apa yang terjadi sebenar-benarnya pada saat masa tersebut, karena I chose to live my life to the fullest, to the level. Aku masih sangat happy dan grateful sama masa-masa SMA aku. Aku being in love, I have a very cool friends, and yeah, turns out what inspired me to make this video itu setelah aku ngobrol sama orang dari masa lalu aku, kalau ternyata aku diomongin segitunya pada masa itu, dan itu sangat menyakitkan. Aku jadi mempertanyakan diriku, tapi ngapain sih harus diinget-inget dan diungkit-ungkit? Jadinya aku take it as turning the pain into power, membuat rasa sakit menjadi karya, kayak bikin video ini. Dan balik lagi bersyukur itu semua udah terjadi karena dengan mindset yang tadi aku bilang, aku bersyukur dengan adanya omongan-omongan yang gak baik itu menjadi karma baik aku, jadi pahala aku, dan semuanya di kehidupan yang sekarang aku sedang jalani ini benar-benar aku sedang berada di salah satu doa terbesarku yang terkabul, Masya Allah, amin. So, buat kamu Queen yang masih benar-benar freshly sedang di titik ini, don't let them take away your happiness. Kalau misalnya emang kamu jadi gak punya teman, aku tahu itu sedih dan gak ada yang percaya sama kamu, take it as kesempatan untuk kamu ngefilter dan menilai lingkungan kamu gitu loh, mana yang sebenarnya benar-benar bisa kamu percaya, dan mungkin kamu bisa take it gratitude lagi kalau misalnya ternyata orang-orang yang ada di lingkungan kamu not the right person for you. Jadinya kamu semakin sadar kalau kamu punya itu beneran cuma diri kamu kan, bahkan di masa-masa tersulit. And don't forget that you have God. Dalam kepercayaan aku, hasbunallah ni'mal wakil, kepercayaan kalau misalnya you never actually alone, ada Tuhan yang selalu menemani kamu dan selalu membantu. So I really hope kamu selain come back to yourself, kamu juga reconnect and build relationship sama Tuhan sih. It's really helpful dan sangat-sangat menguntungkan kamu di masa sekarang dan masa yang akan datang tentunya. I really hope kamu tidak 100% percaya apa yang society define tentang kamu. Again, kamu yang paling tahu siapa diri kamu. You know 100% yourself. So, last word for me in this call. You know how the queen move is revenge. Your revenge will be no revenge buat para haters tersebut. And your no revenge is going to be focusing so much on your goals, be obsessed sama semua hal yang kamu pengen capai, and to the level you just forgot those hater exist. Sampai akhirnya pelan-pelan Tuhan bakal memberikan kamu di your answer prayer. And yeah, they are nowhere to be seen, those haters. Yeah, bye Queen. I hope you feel better from this call. Call me back later, yeah?